Siapa nama kakak yang di depan? Kak Idul. Oke. Adik-adik, ini adalah kisah tentang seorang anak yang bernama Soleh. Siapa namanya? Soleh. Namanya Soleh. Bapak ibunya ngasih nama anaknya Soleh biar anaknya nanti tumbuh besar dan kemudian hanya tempat yang mahal luas, yang kosong, yang tidak ada apa-apa. Dia terbangun bukan di tempat tidurnya, bukan di kamarnya. Dia kaget. Wah, ini aku sekarang lagi ada di mana? Oh ini, gede banget tempatnya, mana luas. Wah, aku ada di mana ya? Saat dia sedang bingung mencari tahu dia ada di mana, tiba-tiba ada sesosok makhluk yang memanggil namanya kencang sekali. Assalamualaikum, Ada Soleh, Waalaikumsalam. Dia lihat ke kanan. Wah, mana orangnya kok? Manggil aku nggak ada tapi orangnya. Suara itu untuk kedua kalinya memanggil namanya. Assalamualaikum, Ada Soleh, Waalaikumsalam. Mana sih? Dua kali namanya disebut, dua kali namanya dipanggil, tapi orang yang memanggil tidak kelihatan juga. Akhirnya ketiga kalinya suara itu memanggil lebih keras lagi. Assalamualaikum, Ada Soleh, Waalaikumsalam. Teman-teman, dia coba cari kiri kanan depannya nggak ada. Wah, ini kemana sih? Dari tadi manggil aku tapi orangnya nggak ada. Aku kok jadi serem ya? Jadi takut. Wah, jangan-jangan ada di belakang aku. Wah, Dia mencoba melihat ke belakangnya. aku mau coba lihat. Teman-teman, aku boleh lihat ke belakang nggak? Boleh nggak? Enggak ya, ya udah deh kalau gitu. Tapi dia tetap mau lihat ke belakang karena dia penasaran. Wah, tapi aku penasaran. Jangan-jangan yang manggil
manggil aku di belakang. Dia coba lihat pelan-pelan sekali. Dia coba lihat pelan-pelan ke belakang. Pelan-pelan. Pelan-pelan dia lihat. Apa yang dia lihat? Tiba-tiba dia dia melihat sesosok makhluk yang tinggi besar. Tingginya kurang lebih 3 meter. Pakai baju putih-putih, ganteng sekali. Dia coba tanya, kamu siapa? Aku. Iya, kamu namanya siapa? Aku namanya siapa? Iya, kamu namanya siapa? Namanya aku siapa? Iya. Dari tadi ditanyain kayak setel rusak, mondar mandir. Iya, kamu namanya siapa? Baiklah, kenalkan. Iya. Aku adalah Iya, cepetan. Aku adalah malaikat. Malaikat. Maksudnya? Ya, aku adalah malaikat. Terus sekarang aku ada di mana? Sekarang engkau ada di alam akhirat. Wah, begitu ya. Kalau begitu, habis ini berarti aku udah meninggal. Ya, betul sekali. Kau telah meninggal. Wah, pantesan. Tadi aku coba panggil ayah sama ibu aku nggak ada. Ya, betul sekali. Malaikat. Ya, kenapa? Aku mau tanya. Aku mau jawab. Iya, kalau misalkan habis ini aku harus ngapain? Baiklah, kau tinggal jalan lurus ke depan. Oh, tinggal lurus ke depan. Ya, betul sekali. Terus? Lurus ke depan, kemudian belok kanan. Lurus ke depan, belok kanan. Wah, iya, aku tahu. Baru dia berjalan 3 langkah, teman-teman. Apa yang terjadi? Wah, lurus, belok kanan. Lurus, belok kanan. Sebentar. Dia kembali lagi kepada malaikat tersebut. Oh, malaikat. Ya, kenapa? Aku mau tanya lagi. Ya, aku mau jawab lagi. Orang serius. Kalau lurus, tadi belok kanan. Betul sekali. Kalau lurus, belok kiri kemana? Jangan ditanya. Ya elah, kan aku mau tahu. Jadi kalau mau lurus, belok kiri kemana? Jangan ditanya. Ya elah, katanya mau malaikat, masa nggak tahu? Bohong nih, jangan-jangan. Ya, kebetulan malaikat. Ya, aku mau tanya, lurus kiri kemana? Baiklah, kalau kau ingin tahu jawabannya, Iya, aku penasaran. lurus belok kanan. Iya, itu tadi. Kalau lurus belok kiri, itu adalah jalan menuju Jalan menuju mana? neraka jahanam. Nggak mau. Teman-teman, singkat cerita, akhirnya Soleh jalan lurus menuju apa yang tadi disampaikan oleh malaikat. Dia lurus ke depan, kemudian belok kanan. Apa yang terjadi selanjutnya? Dia sampai di sebuah tempat yang lebih luas lagi, yang banyak. Ternyata di sana telah berkumpul ratusan juta orang, bahkan ratusan miliar orang menunggu. Menunggu apa? Menunggu yang namanya dipanggil. Semua menanti, deg-degan. Sampai akhirnya Soleh menunggu juga dengan waktu yang lama. Tiba-tiba Soleh dipanggil oleh malaikat. Anak Soleh, Iya. Wah, akhirnya aku dipanggil juga. Yo, silakan maju. Iya, aku maju. Iya. Silakan duduk. Wah, alhamdulillah. Dari tadi diri terus capek. Disuruh duduk nih sekarang. Aku duduk ya. Yo, silakan. Oke, aku duduk. Wah, kok ini bangkunya bisa bunyi? Wah, aneh banget. Udah, bodo amat. Yang penting bisa duduk. Ih, aneh banget nih bangku. Oh, jangan-jangan aku belum baca bismillah. Ya udah, aku baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mudah-mudahan gak bunyi lagi. Mudah-mudahan gak bunyi
teman-teman. Soleh akhirnya duduk di tempat duduk yang telah disediakan. Tiba-tiba apa yang terjadi? Tangannya bergerak sendiri. Ini kenapa tangannya? Tangannya bergerak sendiri dan kemudian dengan cepat kilat dia mengambil sebuah buku catatan amal kebajikan. Wah, aku dapetin buku tangan kanan. Berarti aku ciri-ciri anak yang bakal masuk surga nih. Wah, keren banget. Anak soleh, Iya. silakan berdiri. Ya elah, baru duduk suruh diri lagi. Iya. Silakan dibaca Apanya? bukunya. Oh, aku baca. Ya udah kalau gitu aku baca dulu ya. Aku baca dulu. Dia buka teman-teman buku catatan amal kebajikannya. Lembar pertama. Wah, ini apa nih? Disuruh sama ibu beli minyak goreng 2 liter. Wah, ini keren nih. Anak soleh disuruh sama ibunya mau. Pulang-pulang kembaliannya dikantongin. Ya, ini mah namanya gak jujur nih. Oh, malaikat, aku nggak mau baca. Di sini jelek. Lanjutkan. Iya, jangan galak-galak. Dia buka lagi buku catatan amal kebajikannya. Wah, apa lagi nih? Keren nih. Hari Jumat pergi sholat Jumat di masjid. Ini baru anak keren nih, anak soleh. Pulang-pulang ngumpetin sendal temen. Wah, gimana sih nih? Malah ngumpetin sendal temen, gak bener ini. Gimana mau masuk surga nih? Isinya jelek semua. Lanjutkan. Iya, tuh lanjutin. Dia buka lagi teman-teman. Wah, apa nih? Mengaku sama ibu sudah jajanin uang kembalian dan berjanji nggak ngulangin lagi. Wah, keren nih. Aku udah jujur, udah mau ngakuin kesalahan. Wah, keren. Dia kemudian melanjutkan membaca buku catatan amal kebajikannya. Wah, ini apa lagi nih? 2 hari setelah ngumpetin sendal teman, akhirnya sendalnya dipulangin ke rumahnya sambil bawain cilok. Wah, keren banget nih. Anak baik nih, mau ngaku, mau jujur. Apa lagi ya? Dia makin penasaran dengan buku catatan amal kebajikannya. Dia buka lagi. Wah, ini apa nih? Setiap hari rajin baca sholawat biar nanti dapat syafaat Rasulullah di akhirat. Oh, keren banget. Wah, ini aku suka nih. Teman-teman, singkat cerita, semua buku catatan amalnya, semua buku catatan amal kebajikannya semua sudah dibaca. Dan akhirnya Soleh diminta untuk menuju sebuah jembatan. Ada yang tahu jembatan apa namanya? Jembatan Siratal Mustaqim. Oh, malaikat, Ya, aku udah selesai nih. silakan. Engkau jalan menuju jembatan Siratal Mustaqim. Wah, ya, aku jalan ya. Dia pergi menuju jembatan Siratal Mustaqim. Ketika sampai di sebuah jembatan, dia melihat jembatannya sangat besar, sangat luas, dan dia kebingungan. Apa yang dilakukan Soleh? Dia kembali menuju malaikat. Oh, malaikat. Ya, kenapa kembali lagi? Oh, malaikat, tadi katanya aku disuruh ke itu jembatan Siratal Mustaqim. Terus? Aku nggak ketemu. Aku ketemunya jembatannya gede banget. Padahal kan kalau jembatan Siratal Mustaqim, kata guru ngaji aku kayak rambut dibelah 7. Hei, anak Soleh, Iya, malaikat, jangan kenceng-kenceng kaget. ketahuilah, jembatan Siratal Mustaqim yang bagaikan rambut dibelah 7 itu adalah bagi anak-anak yang ketika masa hidupnya sering melakukan kesalahan.
sering tidak mendengarkan orang tua dan sering membuat orang tuanya kecewa. Oh begitu. Dan barang siapa yang sering melakukan kebaikan selama hidupnya, maka jembatan Shirathul Mustaqim itu kemudian menjadi sangat besar dan sangat mudah untuk dilalui. Oh gitu ya. Berarti aku tinggal jalan aja nih. Ya, silakan teman-teman. Tepuk satu, yang kencang ya. Tepuk satu, tepuk satu. Dia menuju jembatan Shirathul Mustaqim. Singkat cerita, dia berhasil melalui jembatan Shirathul Mustaqim dan akhirnya sampai di gerbang pintu surga. Tepuk tangan dong semuanya. Dia senang sekali. Alhamdulillah aku udah sampai di pintu gerbang surga. Dia melihat pintu gerbang surganya terbuat dari emas dan tinggi sekali. Di sana ada seorang malaikat yang menjaganya. Siapa nama malaikatnya? Malaikat siapa? Betul sekali. Wah, ada malaikat penjaga surga. Oh malaikat, Yo. aku gimana nih? Oke, sebentar lagi kau akan masuk ke dalam surga. Oh begitu. Pintu surga dibuka, teman-teman. Keluar angin yang sangat sejuk mengenai dari wajah si Soleh, kemudian mengenai dari badan si Soleh. Dia merasakan hal yang sangat segar. Wah, aku senang sekali nih, segar banget. Hei anak Soleh, Iya. silakan masuk. Wah, aku masuk nih. Dia masuk, teman-teman. Wah, asik. Dia masuk perlahan, baru 3 langkah dia berjalan. Dia kaget bukan kepala. Dia melihat di sebelah kanannya sambil berteriak. Wow, oh malaikat, itu ada sungai. Kok warnanya kuning, kemasan. Itu sungai apa, oh malaikat? Oh, itu adalah sungai dari madu. Wow, madu. Aku boleh minum nggak? Ya, silakan. Wah, oh malaikat. Ya, kenapa? Kalau aku minumnya banyak, aku muntah-muntah nggak? Oh, tentu tidak. Wah, enak banget ya. Aku suka banget madu. Di dunia aku nggak punya duit buat beli madu yang banyak. Di sini aku boleh minum madunya banyak-banyak ya. Ya, silakan. Oh, sebentar. Kalau aku minum banyak-banyak, nanti aku muntah-muntah nggak? Oh, tentu tidak. Wah, gitu. Kalau aku minumnya banyak-banyak, nanti kepala aku pusing nggak? Oh, tentu tidak. Wah, enak banget ya. Oh, kok bisa begitu, malaikat? Surga. Wah, surga ya, keren banget ya. Dia melihat lagi. Di sebelah kirinya dia teriak lagi, sangat kencang. Wow, itu ada sungai warnanya putih. Oh, malaikat, itu sungai dari apa? Oh, itu adalah sungai dari susu. Wah, sungainya terbuat dari susu. Ya, betul sekali. Kalau aku minum banyak boleh nggak? Boleh nggak? Oh, tentu saja boleh. Wah, kalau aku minum banyak, kira-kira muntah-muntah nggak? Oh, tentu tidak. Wah, kalau aku minum banyak-banyak, nanti aku boleh pusing nggak? Oh, tentu tidak. Wah, keren banget. Kok bisa begitu, malaikat? Surga. Wah, keren ya. Oh, malaikat, Ya, apa lagi? malaikat, waktu aku di dunia, aku jarang main handphone, jarang main gadget. Oh, terus? Oh, boleh minta handphone gadget nggak? Oh, boleh, boleh. Handphone atau gadget seperti apa yang kau inginkan, ha? Aku maunya handphonenya gede banget. Gedenya segini. Terus kalau misalkan dipencet nggak pakai tangan, Terus pakai apa? pakai jari jempol. Ya, boleh, boleh. Apapun yang kau minta di surga, Allah akan siapkan. Teman-teman, semuanya sudah dia lihat. Bahkan ada sebuah istana. Oh malaikat, itu istananya gede banget. Megah lagi. Oh, itu adalah buat anak-anak yang rajin menghafal Al-Quran. Oh begitu. Oh, aku bisa nggak dapetin? Ya, nanti akan
aku berikan kepadamu. Wah, iya deh kalau gitu aku senang banget. Teman-teman, semuanya sudah dia lihat, semuanya sudah dia saksikan. Tiba-tiba ada pemandangan yang sangat luar biasa. Dia melihat ada seorang anak sedang lari-larian sama ayah dan ibunya. Dia melihat, tiba-tiba dia teringat ayah dan ibunya. Wah, oh malaikat. Ya, kenapa? Itu aku lihat kok ada anak kecil lari-larian sama ayah sama ibunya, makan-makan enak, minum-minum enak. Oh malaikat. Ya, kenapa nak? Kok aku nggak lihat ibu sama ayah aku? Teman-teman, malaikat bingung mau menjawab. Karena apa? Malaikat tahu ayah dan ibunya Soleh sebentar lagi sudah akan siap dijilat oleh api neraka jahanam. Bajunya sudah koyak-koyak, bajunya sudah terbakar. Malaikat mencoba menenangkan Soleh. Nah, silakan masuk ke dalam surga. Nah, ini adalah surga yang telah Allah janjikan. Malaikat. Ya, kenapa? Aku nggak mau masuk surga. Kenapa nak? Buat apa aku masuk surga kalau ayah sama ibu aku nggak ada sama aku? Malaikat makin bingung lagi. Tiba-tiba Soleh matanya keluar, air mata dari pipinya mengalir dan dia kemudian menangis. Pokoknya aku nggak mau masuk surga kalau ayah sama ibu aku nggak masuk surga sama aku. Malaikat kemudian menemui Allah dan melaporkan kejadian itu. Akhirnya Allah memutuskan mengambil orang tuanya, mengambil ayah dan ibu Soleh, kemudian dimandikan, kemudian diberikan pakaian-pakaian yang indah. Dengan cepat kilat, malaikat membawa ayah dan ibu Soleh tepat 3 meter di belakang Soleh. Tapi Soleh nggak tahu, teman-teman. Pokoknya aku nggak bakal mau masuk surga kalau ayah sama ibu aku nggak ikut masuk surga sama aku. Anak Soleh, lihat di belakangmu. Itu ada ayah sama ibumu sedang menanti. Bohong! Orang dari tadi aku lihat aku di sini sendirian, nggak ada ayah sama ibu aku. Betul nak, coba lihat. Lihat ayah dan ibumu sudah ada di belakangmu. Teman-teman, siapa yang mau masuk surga? Coba tunjuk tangannya. Siapa yang mau masuk surga? Tunjuk tangannya. Siapa yang mau masuk surga sendirian tanpa ayah dan ibu? Ada nggak di sini yang mau masuk surga tanpa ayah dan ibunya? Pasti teman-teman semua ingin masuk surga sama ayah dan ibu. Begitupun Soleh. Dia menangis sejadi-jadinya, bahkan dia minta keluar dari surga. Aku nggak mau, aku keluar aja dari surga. Dia keluar dari pintu surga. Malaikat tersenyum. Ayo nak, lihat di belakangmu ada ayah dan ibumu. Ada ayah ibumu menanti nak. Bohong! Awas ya kalau bohong. Ya silakan lihat. Beneran ya? Ya silakan lihat. Dia melihatmu. Dia melihat pelan-pelan. Dia lihat ibunya. Dia teriak kencang sekali. Ibu! Ibu! Dia peluk ibunya. Ibu! Ibu! Ibunya kemudian mengucapkan terima kasih kepada Soleh. Ibu jangan bilang terima kasih sama aku, kan ibu yang ngelahirin aku, ibu yang besarin aku, ibu yang udah nyusuin aku selama 2 tahun. Kemudian Soleh melihat di sebelah kirinya. Apa yang dia lihat? Dia melihat sosok ayahnya sudah tersenyum sambil mengeluarkan air mata kebahagiaan. Dia berteriak kencang sekali. Dia peluk ayahnya. Nah, terima kasih nak. Engkau telah mengangkat ayah dan ibu ke dalam surga. Terima kasih. Ayah jangan ngomong gitu, kan ayah yang ngajarin aku biar jadi anak yang soleh, biar rajin ngajinya, biar rajin sekolahnya. Ayah juga yang nganterin jemput aku ke sekolah. Teman-teman, akhirnya ayah dan ibu juga soleh berhasil kemudian masuk ke dalam surga bersama-sama. Tepuk tangan dong semuanya.
Di dalam surga teman-teman, ayah dan ibunya soleh berserta soleh makan makanan enak, minum minuman lezat yang ada di surga teman-teman. Mereka berlarian ke sana kemari menikmati isi surga sampai hingga soleh tiba di sebuah pohon yang sangat tinggi menjulang. Tinggi sekali pohon itu, anginnya sepoi-sepoi ada di bawahnya. Kemudian soleh beserta ayah dan ibunya duduk di bawah pohon itu. Apa yang terjadi teman-teman? Soleh saking capeknya dia tiduran di paha ayah dan bundanya. Dia tertidur pulas sekali karena capeknya, karena kenyangnya. Soleh, ayo bangun nak. Ayo bangun, cepetan kita siap-siap ngaji. Ngaji? Aku kan lagi tidur nih, tapi habis makan tadi lari-larian. Ayo cepetan, nanti kamu bolos lagi ngajinya. Iya, apaan sih ayah? Soleh terkaget teman-teman. Karena apa yang terjadi? Dia ternyata terbangun kembali di tempat tidurnya di kamarnya, dan dia sadar di situ bahwa dia sedang bermimpi menuju alam akhirat. Ayah? Ya, kenapa? Ayah maafin aku ya, selama ini aku udah jadi anak yang nggak berbakti sama orang tua, suka bolos ngajinya, suka bolos sekolahnya. Mulai saat ini aku janji buat jadi anak yang soleh. Aku janji jadi anak yang menurut sama orang tua. Oh ya udah kamu mandi, biar ayah anterin. Yuk ngaji yuk, habis itu kita makan bersama-sama ayah bunda ya nanti ya. Iya ayah. Dan akhirnya hari itu Soleh betul-betul menjadi anak yang soleh sesuai dengan doa orang tuanya. Tepuk tangan dong semuanya. Siapa yang mau jadi anak soleh? Kamu ya. Oh.